Halo guys, kembali lagi di Deka Channel. Yang akan kita bahas kali ini adalah ilmu hitam mengerikan dari Sumatera Barat. Berdasarkan dari permintaan netizen untuk membahas ilmu gayung dari Sumatera Barat, katanya kita akan membahas beberapa ilmu hitam yang mengerikan dan menyeramkan dari Sumatera Barat selain ilmu gayung itu. Tapi sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu saya memohon maaf kalau nanti ada salah kata atau ada penjelasan yang tidak sesuai. Mohon nanti dikoreksi di kolom komentar ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Oke, langsung aja ya kita bahas ya. Ilmu hitam yang pertama yang cukup terkenal dari Sumatera Barat adalah palasik. Palasik ini tidak hanya terkenal di Sumatera Barat aja, tapi hampir satu Indonesia itu tahu palasik ini dari Sumatera Barat. Kalau di tempat lain ada juga yang mirip-mirip dengan ilmu palasik ini, namanya kuyang, daerah Kalimantan sana kalau nggak salah. Palasik ini ilmu hitam yang sangat mengerikan sekali, karena si palasik ini memangsa bayi, menghisap darah bayi untuk memenuhi hasrat ilmunya itu. Jadi persis kayak vampir atau Dracula gitu. Tapi kalau vampir atau Dracula kan langsung menggigit. Kalau ini dia menghisap darah bayi dari jarak jauh, dari ilmu jauh gitu. Udah lihat bayi itu langsung aja udah habis darahnya dihisap sama dia. Menurut cerita, palasik ini ada dua jenis. Yang pertama adalah palasik kuduang, yang kedua palasik biasa. Palasik kuduang ini dalam rangka menjalankan misinya, dia memisahkan kepala dengan badannya. Jadi yang melakukan misi, yang menjalankan misi tersebut cuma kepalanya doang, terbang melayang-layang dan badannya tinggal. Untuk mengatasi palasik kuduang ini, saat dia beroperasi itu, saat dia memisahkan kepala dengan badannya, yang kepalanya lagi jalan-jalan untuk cari mangsa, badannya yang tinggal ini harus disembunyikan. Disembunyikan biar pas kepalanya datang untuk menyatukan badan dengan kepalanya lagi, dia udah nggak bisa lagi. Makanya dia akan putar-putar aja, akhirnya ketahuan kalau dia palasik, bisa ditangkap. Sementara yang kedua adalah palasik biasa. Palasik biasa ya seperti orang biasa pada umumnya, nggak ada bedanya kayak kita ini, tapi rupanya dia adalah palasik. Dan palasik ini lebih mengerikan, lebih berbahaya ini, karena kita nggak bisa mendeteksi dia palasik atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya orang itu palasik mendekati bayi itu langsung dihisap darahnya sama palasik ini. Bayi itu akan membiru badannya. Awal-awalnya mungkin dia akan menangis, resah, habis itu badannya membiru, panas. Seperti itu efek dari palasik ini. Dan lebih parahnya lagi guys, korban dari palasik ini bisa meninggal dunia karena kehabisan darah. Dan konon katanya ilmu palasik ini bisa diobati oleh si palasik itu sendiri aja. Yang kedua adalah gasyang tangkurak. Gasyang tangkurak ini sejenis ilmu santet atau balas dendam, ilmu untuk balas dendam gitu. Gasyang tangkurak ini ilmu yang mempunyai media gitu, seperti gasyang atau gasing gitu ya, yang terbuat dari tengkorak. Konon katanya gasing ini dibuat dari tengkorak bayi yang sudah meninggal. Nanti diputer-puterin gitu kan, terus dibacain mantra dan ditujukan kepada orang yang dimaksud. Orang yang terkena gasyang tangkurak ini, efeknya seperti dia nggak bisa tidur, habis itu nggak mau makan, habis itu dia itu pengen manjat dinding, seperti itu. Jatuhnya orang yang mengirim ilmu gasyang tangkurak ini pengen menganiaya orang yang dituju ini. Next, si Jundai. Si Jundai adalah puncak dari ilmu gasyang tangkurak.
Jadi mangsa yang dituju sama Gasyang Tagura ini, puncak ilmunya itu adalah si Jundai. Jadi orang itu sudah merasakan efek dari Gasyang Tagura, ditambah lagi nanti kalau dia udah kena si Jundai juga, dia bakalan kepanasan. Dan kalau misalnya nggak dijaga dengan baik, itu korban itu akan berlarian tanpa busana, tanpa arah gitu. Jadi dia suka berhalusinasi, nggak jelas gitu pikirannya, jatuhnya ya kayak orang gila, udah kayak orang gila gitu, nggak tahu lagi dengan dirinya. Ilmu hitam yang selanjutnya adalah cirik barandang. Cirik barandang ini seperti ilmu hitam pemikat atau pengasih. Jadi orang yang terkena cirik barandang ini bakal menjadi budak dari orang yang memberikan ilmu ini. Cirik barandang ini ada medianya juga, nanti dikasih ke orang yang dimaksud. Jadi orang itu akan tunduk dan patuh pada perintah si pelaku gitu. Jadi ibaratnya ilmu untuk memperbudak orang lain biar patuh aja sama dia. Seperti itu. Selanjutnya ada santuang palalai. Santuang palalai adalah ilmu hitam menghalangi jodoh orang. Kayak dikasih tabir orang itu biar gak ketemu jodohnya. Seperti itu. Biasanya ilmu ini digunakan oleh pelaku untuk membalas sakit hati. Mungkin dia pernah ditolak atau mantan dia mungkin bisa jadi. Biar orang yang dituju itu tidak ketemu sama jodohnya. Efeknya biasanya orang yang kena santuang palalai ini, itu kalau misalnya ada orang yang suka sama dia nggak suka sama orang itu. Atau sebaliknya, dia suka sama orang itu nggak suka sama dia. Kayak gitu aja terus. Jadi nggak ada titik temu dari perjodohan dia. Terakhir kita bahas adalah gayung. Gayung adalah ilmu pukulan jarak jauh yang bisa menghancurkan dalam tubuh seseorang tanpa menyentuh orang tersebut. Tapi dari luarnya itu tubuh itu masih utuh, masih bagus saja. Tapi kalau udah kena gayung itu udah hancur organ-organ tubuhnya. Konon katanya ilmu gayung ini dulunya itu digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk medan perang. Jadi kalau misalnya udah nggak sanggup lagi menghadapi musuh itu, baru mereka menggunakan ilmu tersebut. Tapi kebanyakan setelah kesininya disalahgunakan. Ada yang menggunakan untuk balas dendam dan sebagainya. Ilmu gayung ini sangat mengerikan juga. Dan siapa yang kena ilmu gayung ini bakalan hancur di dalam tubuhnya yang dituju. Misalnya dia tuju dada, bagian jantung, ya jantungnya hancur seperti itu. Dan ilmu gayung ini juga bukan ke manusia aja, bisa dipraktekkan ke benda lain juga, kayak pisang, pohon pisang gitu, bisa dihancurkan tanpa menyentuh pohon tersebut. Seperti itu sih ceritanya. Oke guys, itu dulu pembahasan kita tentang ilmu hitam yang berasal dari Sumatera Barat, yang konon katanya itu dulu pernah ada, tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak orang-orang yang punya ilmu-ilmu tersebut. Tapi ilmu-ilmu hitam seperti itu janganlah ya, takut kita. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mendingan nggak usah dipelajari ilmu-ilmu seperti itu ya. Oke, itu dulu pembahasannya. Nanti kita jumpa lagi di pembahasan atau kasus-kasus misteri berikutnya di DK Channel. See you.